Oke, dah. Ini udah tampil ya di layar masing-masing tentang materi kita tentang vektor ya. Silahkan disiapkan. Ya, kalau bisa ini alat tulis juga di standby kan ya. Karena nanti ada perhitungan juga yang akan dibahas. Tapi karena ini pertemuan sebelumnya itu kita libur ya, kalau pertemuan kemarin tuh tidak ada masuk di MTK peminatan di hari Kamis, libur apa kemarin, Surat Miraj. Kemudian di sini kita melakukan pengulangan materi sedikit ya. Beberapa pekan sebelumnya itu kita sudah melakukan pembahasan materi vektor tentang dua bab yang akan kita gunakan juga pada materi hari ini. Jadi ini sebagai pengulangan, tujuannya agar satu persepsi ya antara materi yang sebelumnya sudah dipelajari dan juga akan dimanfaatkan materi tersebut pada pertemuan hari ini tentang panjang dan perkalian vektor ya. Pertama ini panjang vektor dulu. Oke, silahkan dijawab tiga soal yang akan diberikan di awal ini. Pertama tentang pemberian nama suatu vektor dulu. Ini ada waktu sekitar 1 menit ya. Bagaimana sih suatu vektor tersebut dinyatakan ya, atau secara aljabar sebuah vektor dapat dinyatakan dengan cara seperti apa? Di antara 4 opsi ini mana yang tepat? Apakah bisa dalam bentuk kolom, bentuknya ke bawah gitu ya, misalkan angkanya 5 4 3. Kemudian bisa dalam bentuk vektor baris atau vektor basis, atau vektor 0 atau vektor posisi. Yang mana Ini yang paling minggu tepat? lalu, Net. Ini udah lama, bukan minggu lalu saja ya. Oh. Udah lama, tapi yang intinya kalau ngikutin pembelajaran dari awal itu insya Allah paham. Jadi apa perbedaan antara vektor kolom, basis, baris, vektor matriks kolom, vektor 0 itu paham pembentuk. Nanti ya. Nanti. Ya. Vektor basis, vektor kolom, vektor 0 nah itu. Apa sih yang membedakan antara penamaan dengan non penamaan? Baik, waktu udah habis ya. Sudah jawab 8 orang, yang lain belum jawab atau lupa? Yang jawab tepat itu Abid, Adian, Rehan, Sofian. 7 orang menjawab tepat, satu kurang tepat, yang lain tidak menjawab ya. Karena ini materi pengulangan, tidak ada mengambil kenilaian mana-mana. Tapi yang jelas ini sebagai poin bahwa beberapa siswa ada yang ingat, ada yang tidak. Setengahnya ingat ya tentang vektor kolom baris. Jadi ini maksudnya lebih kepada merefresh pemikiran kita bahwa vektor ini banyak cara pemberian atau penyajiannya. Yang tepat itu jawaban pertama, vektor kolom, vektor basis, dan vektor baris. Yang kolom itu bentuknya ke bawah. Ya. Yang basis itu yang bentuknya ada I, ada J, ada K. Sedangkan yang baris bentuknya ke samping. Ya. Kalau vektor 0 itu adalah gambar. Yang bentuknya hanya suatu titik. Demikian juga nanti vektor posisi itu rumus biasanya. Vektor posisi itu rumus titik koordinat. Yang baru gabung di Google Meet silahkan akses link quizisnya karena kita hari ini LKPD ya di kolom chat. Oke. Jadi yang jawaban yang tepat itu adalah tentang penamaan baris, basis, dan kolom. Oke, kita lanjut. Slide berikutnya tentang berhitung. Nah, ini berhitung nih. Jika satu vektor B, ini dalam bentuk basis tadi ya, 2i min 4k. Berapakah panjang vektor B tersebut? Silahkan dijawab sesuai opsi Net, yang ada. Tar, Ya, linknya mana? di kolom chat udah muncul. Set Karena baru pasti. masuk, Net. Ya, dah. Tuh set pasti di kolom chat, silahkan dicek. Diklik saja ya langsung bergabung. Ada vektor di soal sekarang ini yang ada dampak di quizzes, ada vektor B nilainya adalah 2i 4 negatif 4k. Berapakah panjang vektor tersebut? Ini tanpa menggambarkannya. Bisa sebenarnya digambarkan, tapi kan lama gitu. Tapi kita bisa tahu panjangnya tanpa menggambarkan dengan rumus apa. Silahkan dibuka catatan atau diingat lagi memorinya bagaimana cara menentukan panjang satu vektor. Secara umum sini dijawab 5 orang, jawabannya ada yang tepat ada yang belum karena ini nyebar ya, kayak mana yang benar. Oke, ada waktu 1 menit lagi, silahkan dijawab semaksimal mungkin ya. Kalau ini ada nilainya ini, kalau tadi enggak yang karena memang, tapi tetap kalau bisa diusahakan benar ya.
Oke, di sini ada yang jawab min 6, ada jawab 2 akar 5. Sama jawabannya, ada yang jawab 4 orang. Tapi yang tepat yang mana nggak tahu ya. Kebanyakan jawab negatif akar 6. Ada satu yang jawab negatif 2 akar 5. Waktunya berapa lagi? Oke, habis waktunya ya, gitu ya. Jadi sudah menjawab 15, yang jawabannya benar itu Abid, Rehan, Hadian, Raka. Oke, yang jawaban yang tepat adalah 2 akar 5 ya, atau nama lain dari akar 20. Oke, ada yang bisa menjelaskan dapatnya 20 dari mana di antara 5 siswa ini? Hitungnya dari mana itu? Tadi yang apa? Rehan. Dapat dari mana 20-nya Rehan? Dan mengapa jadi 2 akar 5? Rehan terus. Bentar Ustaz, ngelek Ustaz. Akar 2 kuadrat di itu ini Ustaz. 2 kuadrat sama 4 kuadrat. 4 kuadrat. Min 4 kuadrat yang tepat ya. Tapi Ya. sama sih 4 kuadrat, min 4 kuadrat. Jadi kalau dijumlahkan berapa itu? 4 tambah 4 tambah 4 16 tambah 4 tambah 16. Oke, 4 tambah 16 jadi jawabannya 20 ya. Akar 20 ya. Ada akar. Iya Ustaz. Oke, akar 20 mengapa jawabannya dipilih 2 akar 5? Padahal akar 20 nggak ada di opsi. Di apa Ustaz? Dirubah ya. Ya dirubah. Nah, 20 itu 4 kali 5. Dikeluarin jadi 2 akar 5. Nah, tuh akar 4 itu 2, akar 5 ya tetap aja. Jadi 2 akar 5. Sip. Ya tekniknya segitu ya. Jadi yang belum paham perubahan atau cara mencari panjang, nah ini di awal diberikan karena nanti digunakan di akhir. Rumusnya dimanfaatkan. Jadi mau tak mau ini harus dikuasai. Bagaimana cara mencari panjang? Ya kuadratkannya semua angka-angka yang ada di sini, kemudian diakarkan, ya. Diakarkan. Jawabannya seperti itu sederhana. Di luar kepala bisa harus. Oke, ini satu lagi pertanyaan tentang panjang vektor. Ada vektor A, B, perkalian vektor ya. Ada vektor A dan vektor B. Tentukan perkalian vektor A dan B tersebut. Cara mengalihkan vektor kalau rupa rumusnya, cara teknisnya dia tinggal mengalihkan saja unsur-unsur yang sama posisinya. Kalau dia vektor kolom berarti yang atas dikali dengan yang di atas. Kemudian ditambahkan yang tengah dikali yang tengah. Dan ditambahkan lagi yang bawah kali yang bawah. Teknisnya gitu ya. Tinggal dijumlahkan perkalian yang seposisi, yang sama letaknya. Silahkan dikalikan kemudian dijumlahkan. Mana jawaban yang tepat tergantung si dari perhitungan yang kalian lakukan. Apakah 5, 10 atau 15, 20. Ada perbedaan sedikit, ada yang jawab 15 dan jawab 20. Yang mana yang tepat antara dua pilihan? Kalau yang 10 sama 5 kayaknya ada ya. Karena udah tahu nih kayaknya jawabannya pasti besar. Yang mana tepat? Sudah 9 orang dari 15. Waktunya 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 4, 5, 3, 2, 1. Oke, vaksin terakhir Hadian, Rehan masih ada. Oke, ini benar semua ya. Kebanyakan jawab udah tepat, 9 orang jawab angkanya 20. Ya, ini nggak usah dijelaskan ya, dalam artian udah paham seharusnya.
tinggal menjumlahkan saja. 2 kali 1 2, tambah 3 kali 2 6, tambah 6 kali 2 12, 2 tambah 6 tambah 14 itu jawabannya 20. 2 tambah 6 8, tambah 12 20 ya. Oke. Jadi dua unsur perkalian tadi, perhitungan tadi, mulai dari menentukan panjang sama mengalihkan ini harus dikuasai karena materi kita ya berkaitan dengan ini juga perhitungannya. Jadi mau tak mau ini dikuasai untuk memudahkan kita menyelesaikan materi yang kita pelajari. Baik. Jadi secara umum nih, apakah Ananda sudah paham perkalian skalar dua vektor? Secara umum kita bisa menjawab sudah ya. Kebanyakan sudah bisa memahami. Yang belum ya tadi sudah diberikan penjelasan. Silahkan disesuaikan lagi atau dibuka buku catatan. Baik, lanjut. Untuk materi utama kita hari ini tentang vektor, judul besarnya, tapi untuk materi subbabnya sendiri ini kita tentang sudut antara dua vektor yang ada nampak di gambar ya. Sekarang pemahaman kita akan diperluas dengan mempelajari sudut antara dua vektor ya, dengan memanfaatkan dua unsur, perkalian antara dua vektor dan panjang vektor ya. Minimal ada dua materi yang harus kita kuasai baru bisa masuk ke materi tentang sudut ini. Jadi sudut ini bisa dipahami jika kita sudah menyelesaikan dua materi awal ini tadi tentang perkalian dan panjang dari vektor ya. Jika dua vektor A dan B bertemu pada satu titik, maka sudut antara dua vektor adalah sudut yang dibentuk oleh kaki vektor A dan kaki vektor B seperti pada gambar ya. Sudut yang diambil adalah sudut terkecil atau sudut diutamakan sudut tumpul atau lancip. Jadi jangan sudut yang lebih dari 180 derajat, kalau bisa yang di bawah situ ya. Jadi maksudnya di sini kalau ada gambar diilustrasikan dalam bentuk gambar. Jadi kalau ada vektor A yang di bawah, vektor B yang bentuknya miring di sebelah kiri. Ini apa Tan? Tab baru. Iya, tab baru ya. Ini slide baru ya. Inti materi kita di sini. Tadi itu baru pengantar saja. Tapi masih berhubungan ya pengantarnya. Jadi ini adalah suatu permasalahan yang akan kita selesaikan. Jika ada dua vektor A dan B ya, kemudian dia didempetkan atau dipertemukan dalam sebuah titik, maka dia akan menghasilkan sudut ya. Sudutnya itu disebut dengan sudut yang terbentuk oleh dua kaki antara vektor A dan kaki vektor B ya. Kalau digambarkan itu dalam bentuk yang ada nampak di layar, ini adalah ilustrasi dari pembentukan sudut antara dua vektor ya. Hasil perkaliannya itu adalah, kalau di sini dibuatnya A kali B itu sama dengan panjang A kali panjang B cos theta. Ini materi 2 pekan yang lalu seharusnya ya, tentang perkalian vektor. Jadi mengalihkan vektor itu ada dua rumus. Pertama yang mengalihkan kayak tadi yang sebelumnya kita bahas, yaitu mengalihkan satu posisi yang serentak. Kemudian rumus kedua yang seperti ini, A kali B itu bisa dicari dengan mengalihkan panjang A dan panjang B, kemudian dengan sudut yang terbentuk. Tapi ini permasalahannya kalau gambarnya ada. Yang sekarang kita permasalahan itu bagaimana mencari sudut tanpa mengetahui gambar atau tanpa menggambarkan vektornya gitu ya. Jadi bisa tahu sudutnya tanpa menggambarkan vektornya, tanpa menggunakan alat bantu, cuma menghitung saja dengan menggunakan minimal dua, yaitu perkalian dan panjang vektor. Jadi ini satu rumus yang akan kita banyak gunakan. A kali B ini panjang A kali panjang B cos theta ya. Jadi ini rumusnya jadi pegangan kita. Untuk slide berikutnya itu tentang membahas rumusnya. Oke. Coba perhatikan rumus perkalian skalar dua vektor berikut. Yang tadi ya, Kata rumusnya dia. rumusnya ini yang nampak di layar sekarang. Ya. Ya. Oh, udah. Ini udah di crop. Rumus utamanya A kali B itu sama dengan panjang A kali panjang B cos theta. Ini rumus perkalian rumus keduanya ya. Rumus perkalian pertama yang tadi kita pelajari, yang sudah dilatih. A kali B dalam bentuk perkalian yang satu posisi. Tapi selain itu ada lagi rumus lainnya yang bentuknya sekarang ini. A kali B sama dengan panjang A kali panjang B cos dari sudut yang terbentuk. Tapi di sini kita butuh sudut ya. Oke, jika sudah dicatat, kemudian kita lanjut. Jika dilakukan penyesuaian atau melakukan pindah ruas, maka akan terbentuk rumus sudut ya. Karena permasalahan kita adalah menentukan berapa besar sudutnya. Maka kita tinggal mengutak-atik rumusnya tadi. Yang awalnya cosnya di sini itu bergabung antara A dengan panjang A dan panjang B bergabung dengan sudut. Sekarang bagaimana kalau kondisinya panjangnya ini kita pisahkan dengan sudutnya atau kita pindah ruaskan gitu ya. Yang awalnya dia satu posisi atau satu ruas dengan sudut, sekarang sudutnya harus berdiri
sendiri. Ya, jadi panjang A dan panjang B-nya harus dipisahkan atau dipindah ruaskan ke sebelah kirinya kalau sini. Oke. Maka terjadilah perubahan rumus atau turunan rumus seperti yang sekarang tampil di layar masing-masing. Ini rumusnya sama, hanya turunan atau perubahannya saja. Jadi ketika kita mencari cos dari sudut yang terbentuk, itu sama saja kita menghitung perkalian dari vektor A dan B, kemudian dibagikan dengan panjang masing-masing vektor pembentuknya tadi. Gitu ya. A kali B apa rumusnya tadi saya kita pelajari. A kali B itu rumusnya adalah mengalihkan yang satu posisi. Panjang A dengan panjang B yang rumus akar kuadratnya tadi. Ya. Ini sudah kita bahas tadi di awal, makanya ini nanti akan dihitung tuh ya yang tadi juga sebenarnya yang di awal kita lakukan, nanti digunakan atau diaplikasikan pada soal. Oke, ini rumusnya silakan dicatat atau di screenshot karena rumus ini akan dimanfaatkan untuk pertemuan berikutnya. Oke, jika sudah kita lanjut ke contoh. Oke, ini ada dua vektor nih, A dan B. Tentukan sudut antara vektor A dan vektor B. Kita kan tidak tahu gambarnya, tidak tahu posisinya. Secara konsep, kita bisa tahu sudutnya kalau tahu gambarnya gitu ya. Kita bisa menghitungnya jika kita tahu posisinya di mana gitu, seperti apa besarnya. Tapi sekarang tanpa menggambarkan, bisa tidak kita mencari sudutnya? Bisa jawabannya. Dengan memanfaatkan rumus yang kita tadi sudah bahas di slide sebelumnya. Jadi ada di sini vektor A, vektor B. Ini dalam bentuk vektor kolom ya. Tadi kan ada bentuk IJK. IJK itu basis. Yang bentuk ke bawah seperti ini vektor kolom. Nah, jadi jangan ragu, ini bentuknya sama-sama vektor, tapi beda penyajian saja ya. Misalkan sudut yang terbentuk itu sudut alfa, belakang sudut alfa. Bagaimana cara menghitung sudutnya? Jadi yang harus diingat tuh adalah unsur-unsur dari A dan B ini. Ada 1, min 1 dan 0, ada min 1, 2 dan 2. Maka di sini kita minimal menjalankan rumusnya itu adalah cos alfa sama dengan A kali B dibagi dengan panjang A dikali panjang B. A kali B bagaimana cara mencarinya? Ya kalikan saja yang seposisi. Kita kembali ke soalnya tadi. A dan B itu ada anggotanya ya. Jadi anggota pertama dari A 1, anggota dari B adalah min 1. Ya dikalikan saja, 1 dikali min 1 hasilnya negatif 1. Itulah yang dilakukan perhitungan yang seposisi. Yang tampil di layar sekarang itu ya perkalian yang posisinya tadi sama. 1 pasangannya min 1 ditambah yang di tengah-tengah lagi, min 1 dengan 2. Kemudian ditambah 0 dengan 2, ini yang di bawahnya. Kemudian dibagi dengan akar dari, jadi tadi A dan B-nya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Ya, ini bentuknya. 1 kuadrat, min 1 kuadrat, 0 kuadrat. Ya. Kemudian dikalikan, min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Dari mana munculnya? Ini anggota dari B. Ya, dari B. Silahkan dihitung, itu kalau yang untuk panjang A sendiri itu jawabannya akar 2. Panjang B akar 9. Gitu ya. Akar 2 dan akar 9. Sip. Jadi ketika ini dirubah akar 9 itu berapa? Ya 3. 3 digabungkan dengan akar 2 ya 3 akar 2. Ya. Jawaban sederhana min 1/2. Tapi di sini tentunya harus terjadi rasionalisasi atau perubahannya. Sehingga muncul jadi di bawahnya adalah min setengah akar 2. Dan ini sedikit dihubungkan ke materi matematika wajib. Ya. Min 1/2 akar 2 itu adalah nilai dari cos 135. Silahkan diuji di kalkulator ya. Cos 135. Oke. Itu nilainya min setengah akar 2. Ya, silakan. Itu akar tuh emang dari rumusnya, Zed? Akar yang panjang? Iya. Iya, rumus. Yang tadi sampai kalian tuh akar 20 katanya gitu ya. Memang semua bentuk panjang pasti ada akarnya. Oke. Jadi ini perhitungannya silakan dilakukan dan dihitung dalamnya dulu ya, baru diakarkan. Kalau jawabannya 9 berarti akar dari 9, berarti 3. Silakan. Oke. Di sini sedikit menggunakan kalkulator boleh, kalau menggunakan tabel trigono juga bisa ya. Tapi sini dapat 135-nya dari mana? Ini diuji kalkulator semua. Dari sudut istimewa yang nilai kosinusnya adalah min setengah akar 2. Sebenarnya kalau dihubungkan ke materi matematika wajib bisa, tapi kalau bisa dikuasai dulu di MTK wajib gitu. Kemarin sedikit agak terputus jadi kayaknya belum bisa dihubungkan. Tapi ini kalau apa ya digunakan kalkulator bisa. Tapi nanti untuk soal latihan insya Allah itu lebih mudah. Karena sudutnya sudut yang di bawah 90 derajat gitu.
Oh, ini kan yang sudutnya besar. Oke, sehingga sini muncul sudutnya adalah 135 derajat. Ini sudut yang terbentuk. Tanpa tahu gambarnya kita bisa menentukan besar sudut dari dua vektor ini, ya. Ya, contoh lain nih agak lebih sederhana, mungkin bisa lebih mudah dipahami. Diberikan vektor U dan V dalam bentuk basis, ada IJK. Nyatakan tadi ya. Ya, boleh screenshot aja ya kalau bisa, karena takutnya waktunya kurang. Oke, silakan tutup ini. Jika sudah, screenshot aja ya kalau misalkan ya. Dicatatnya di luar jam belajar karena ada waktu nanti bisa dimanfaatkan. Jika sudah, lanjut ke sini. Ini contoh sama juga ya teknisnya. Ada dua vektor tapi dalam bentuk berbeda, bentuk basis. Kalau basis ya diubah juga, jadikan dia bentuk kolom. Gunanya apa? Biar lebih mudah mengalihkan dan membuat panjang atau mencari panjang dari masing-masing vektor tersebut. Ada U, ada V. Ya. U dan V-nya dalam bentuk kolom 2 min 1 1. 1 1 2. Kita butuh 3 unsur. Pertama, berapa sih nilai U kali V? Kemudian berapa panjang U, berapa panjang V? U kali V sendiri ya kalikan yang seposisi, 2 dikali 1 karena sama-sama posisi di atas ya. Min 1 dikali 1 karena sama-sama di tengah. 1 dikali 2. Kemudian itu dijumlahkan, hasilnya adalah 3 yang di atas ya. Oke. Jadi U kali V jawabannya 3. Per yang di bawahnya cari masing-masing. Panjang U berapa, panjang V berapa. Panjang U sendiri itu kuadratkan semua angka yang ada pada vektor kolom. 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Dijumlahkan hasilnya itu 6. Akar 6 ya. Yang V juga sama. Dikuadratkan itu hasilnya akar 6. Ketika dikalikan dua bilangan yang akarnya sama, itu jawabannya adalah angka tersebut hilangkan saja akarnya. 3 per 6. Jawaban akhirnya 3 per 6. Itu dalam bentuk sederhananya 1 per 2. Nah, ini lebih mengumpulkan lebih mudah. Berapa sih cos yang menghasilkan nilai setengah? Di tabel trigono sudut istimewa, cos yang menghasilkan nilai setengah itu adalah cos 60. Maka nilai alfanya adalah 60 derajat. Ya. Kalau ragu ya digunakan kalkulator boleh. Tapi ini kalau udah hafal tabel trigonometri sudut istimewa, nah ini bisa di luar kepala seharusnya. Makanya kemarin saya sampaikan itu tabel wajib dihafal. Di MTK wajib dia digunakan, di peminatan kena juga gitu ya. Kalau dilupakan ya takut ke sini gitu. Banyak efeknya ke mapel lain. Fisika juga digunakan. Oke, baik. Jika itu dipahami, silahkan dikerjakan satu soal ada di layar sekarang. Ini nanti soalnya bertingkat ya, memahaminya atau mengerjakannya. Ada vektor Sama kayak tadi ya. Ini sama kayak tadi ya. sama, tapi beda angka ya. Sekarang kalikan vektor A dan B tapi dalam bentuk hasil akhirnya gitu ya. Apakah jawabannya 4, 5, 6 atau 7 ketika ini dijumlahkan unsur-unsur. 1 dikali 3 min 2 kali 1, 3 kali 2. Hasilnya berapa dijumlahkan? Oke, silakan lanjut. Waktunya 2 menit lagi. Usahakan jawab ya sebenar mungkin karena ini udah masuk ke nilai. Kalau ini nilai 3 pertanyaan, ini jadi nilai hasilnya. 1 kali 2. Silakan dijumlahkan atau dicoret. 1 berapa nilai? Min 2 dikali 1 sama 3 kali 2. 3. Jangan bersuara dia. Ustaz mute ya, nanti dengar kawan. Ada yang jawab 1, ada yang jawab 6, ada yang jawab 7, ada yang jawab 5 juga. Yang mana yang tepat nggak tahu ya. Silakan. Yuk, 80 detik. Sudah. Taruh sini nanti usahakan. Yuk. Tunggu dulu.
Sudah 13 bulan. Ya, waktunya 35 detik lagi. Yang belum silahkan dijawab. Sebisa mungkin dijawab ya, tapi diusahakan tepat. Karena cuma ABC aja sih. Tapi ya kalau bisa dijawab dengan menghitung dahulu gitu ya. Jadi bukan tebak-tebak saja. 21, 20. Yuk, lanjut. 19 detik lagi. Empat, tiga, dua, satu. Sip, waktunya habis. Oke, yang nggak jawab nggak tahu sih, tak ada nanti resiko. Kemudian di sini yang jawab benar, Hadian oke, Torik benar, Raka benar. Yang lain ada yang lain. Baik, lanjut. Ini mencari panjang lagi, panjang vektor A ya. Tadi yang vektor yang sama juga, tapi tentukan panjangnya dari vektor A dulu. Vektornya sama tadi yang digunakan di slide sebelum. A-nya adalah 1, min 2, 3. Berapa panjang vektor A tadi? Silakan dijawab sesuai dengan opsi yang ada. Apakah akar 14, 15, 17, atau 18? Silakan. Waktunya 2 menit lebih. Soalnya sama kayak tadi nih, Om. Astagfirullahaladzim. Di sini yang jawab kebanyakan akar 14, ada yang akar 18. Mana yang benar nggak tahu. Nah, silahkan dihitung. Waktunya ada 30 detik lagi bagi yang belum untuk menjawab. Untuk jawaban yang sudah dicari itu disimpan ya, dan nanti digunakan kembali ya. Silahkan jangan dicoret atau kalau bisa ditandai ya, karena nanti dimanfaatkan lagi untuk mencari sudut. Tadi kan yang pertama perkalian A dan B dapat hasilnya sekian. Ini juga panjangnya nanti masing-masing, silahkan catat karena nanti mau digabungkan untuk mencari besar sudut. 5, 4, 3, 2, 1, habis. Baik, sudah jawab 13 orang. Jawabannya kebanyakan udah benar ya. Jawabannya itu akar 14. Oke, Rehan benar, Raka benar, Abid oke. Jawabannya akar 14, yang selain itu masih kurang tepat. Cek hitungannya, mungkin ada kesalahan penjumlahannya. Negatif jika dipangkatkan hasilnya adalah positif. Karena kalau ada salah hitung silahkan dilihat. Berikutnya panjang dari vektor B, vektor yang sama juga ya. Silahkan dicari panjang dari vektor B yang ada nampak di soal. 3i 1j tambah 2k, berapa panjangnya? Waktunya ada 3 menit. Silakan.
jawabkan aja. Semuanya off aja tadi. Bukan aja semua. Kecuali yang terbatas itu satu. Yang percobaan editannya itu yang satu ya. Sudah 10 orang menjawab, kebanyakan jawabnya tepat. Oke. Jawabannya ya. Belum link ada. Belum kabar. Tapi dua soal lagi nih. Oke, waktunya udah selesai untuk soal yang sekarang dikerjakan. Yang gabung di kolom chat ada ya link. Yang tepat jawabannya paling tinggi masih Rehan. Oke, Raka, Abitin apa dah? Dengan Torik benar semua tuh kayaknya. Sip, ini jawabannya akar 14 ya. Yang ini sama sih antara panjang A panjang B sama. Oke, satu lagi. Silakan manfaatkan tadi 3 pertanyaan yang sudah dijawab. A kali B berapa, panjang A dengan panjang B nya sudah dapat, untuk menentukan besar sudut antara vektor A dan B. Ini vektornya masih yang tadi juga ya. Berapa besar sudutnya ya, silahkan dibagikan. A kali B tadi berapa nilainya, per panjang A dikali panjang B. Silahkan dicari dan dibagikan hasilnya, disesuaikan cos berapa yang hasilnya sesuai dengan hasil. Misalkan cos jawabannya 1, berarti nanti cos berapa, cos 30k, cos 45, cos 60 atau cos 90. Misalkan jawabannya 1 ya, cos berapa yang nilai 1. Oke, silakan dijawab sebaik mungkin, jangan buru-buru tapi salah. Waktunya masih jalan. Oke, 1 menit lagi, silahkan jawab sebaik mungkin. Ustadz cek, kebanyakan sudah benar jawabannya. Oke, nah, dari 15 siswa sudah jawab 9, 10 benar, 3 orang lagi. Detik lagi ya, silakan, ada waktu mungkin 2 orang lagi benar, Ahmad sama Rafiki. Jom. Oke, 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. 15 pertanyaan, 15 siswa sudah menjawab semua. Kebanyakan benar, jawabannya benar itu adalah 60 derajat ya, cos 60, yang hasilnya setengah. Baik ya, secara umum kayak gini ya. Jadi teknisnya kalian bisa menentukan sudut dengan memanfaatkan 2 perhitungan atau 2 materi sebelumnya. Ini ada pertanyaan tapi ini refleksi saja ya, silahkan dijawab sesuai dengan pembelajaran hari ini. Ini start hitung saja sampai 15. Kalau jawabannya bisa jadi 3-3-nya bisa di checklist saja. Kalau cuma 1 sesuai dengan ininya ya, apa yang dirasakan. Silahkan dijawab, start hitung sampai 10.
Itu dibaca dulu. Oke, hitung sampai 10 silakan. Ini waktunya start percepat aja ya, karena biar ada waktu istirahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, maaf nih start percepat. Oke, sudah menjawab sebagian. Satu lagi untuk refleksi diri. Ini kebanyakan sudah memahami ya materinya. Ya silakan dijawab sebaik mungkin, tapi tidak ada nilai sebenarnya. Kebanyakan sudah memahami dari ketiga kompetensi yang diinginkan. Kalian sudah bisa, 10 orang lebih sudah bisa menjawab. Terakhir ini untuk refleksi pembelajaran menggunakan media ini. Jika dirasa bagus ya silahkan jawab, jika tidak juga silahkan dikomentari. Saya tidak tahu jawab mana yang bagus yang tidak ya, jelas sesuai jujur masing-masing. Kita hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sip. Ya. Oke, baik, kebanyakan jawab bagus, ada yang cukup bagus, ada kurang bagus, mungkin belum sesuai ya sedikit, tapi tak apa. Itu sebagai refleksi bahwa pembelajaran mungkin butuh peningkatan lagi gitu ya, menyesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing siswa. Tapi yang jelas pembelajaran hari ini sudah selesai untuk materi menentukan sudut suatu vektor ya. Kemudian juga nanti silahkan dipahami, terutama pada materi yang masih ragu atau belum terkuasai penuh. Minimal 2 konsep tadi harus dipahami, tentang perkalian dengan menentukan panjang suatu vektor gitu ya. Perkalian dan panjang suatu vektor tadi wajib dikuasai, karena nanti akan terus digunakan atau dimanfaatkan pada pertemuan berikutnya gitu ya, tentang vektor. Di kelas 11 juga nanti dimanfaatkan lagi. Oke, untuk skor sendiri Rehan dan Raka Muhammad hadiah nih, nampak nama Muhammad Sofian. Oke, yang lain nilai juga bagus-bagus, tapi yang jelas bukan nilai ininya ya, bukan nilai itu, lebih kepada apa sih yang didapatkan pada pembelajaran ini, itu yang lebih diutamakan ya. Dan semoga pada materi ini ya dipahami minimal tentang tadi perkalian antara dua vektor, dan kedua tentang panjang vektor. Ini itu bisa dimanfaatkan untuk mengukur atau mencari besar sudut yang terbentuk antara dua vektor ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan ditanyakan sebelum kita tutup pembelajarannya. Ada? Kalau tidak ada, saya rasa sudah cukup. Untuk absensi tadi yang ada yang belum, silahkan diisi absensinya. Sudah bergabung sih orangnya, tapi belum menjawab di absensi. Ya. Kayak Atar, Hadian, Rafiki itu hadir, tapi tidak ada. Kami nanti sebelah soalnya apa yang ada asumsinya mesti dipakai mama. Oke. Tapi diisi nanti ya. Intinya itu nanti sebagai rekapan untuk pelaporan rapor. Intinya diisi. Oke. Demikian mungkin pertemuan hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.